Iya, kalau di empok mungkin panggilan-panggilan yang ada di masyarakat, di mana suami memanggil istrinya dengan panggilan orang yang haram bagi dia untuk dihubungin sebenarnya. Apakah masuk? Enggak masuk, enggak apa-apa. Karena ungkapan itu tergantung niatnya. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kita tahu ada nikmat yang diburu oleh manusia, yaitu nikmat harta. Manusia dengan hartanya juga berburu kesehatan. Dengan kesehatan dan hartanya dia berburu keamanan. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Yang sebagian manusia meremehkan dan mengabaikannya, bahkan tidak menganggapnya nikmat, sehingga dia kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Antum bisa datang ke masjid ini, itu nikmat. Antum bisa sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kemudian duduk mendengarkan kajian, menunggu sholat isya. Itu nikmat yang besar sekali. Sebagian orang menganggapnya biasa aja gitu. Anda memang datang rutin kajian, padahal engkau sedang mendapatkan nikmat dari Allah yang kalau kita tidak mensyukuri, boleh jadi akan datang satu masa kita nggak bisa lagi datang ke masjid. Berat untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Apa penyebabnya? Karena selama ini kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan. Dan tambahan dari mensyukuri nikmat ibadah adalah ibadah selanjutnya. Maka dikatakan ketaatan itu melahirkan ketaatan kepada kita dan mematikan kita husnul khatimah. Abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, istrimu bukan ibumu. Istrimu bukan bidadari. Karena ada suami-suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Disebabkan dia melihat ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai. Sehingga muncul ucapan bihar tadi ya. Muncul kemarahan yang kemudian dia mengatakan, anti alaihi, istri kita yang sudah punya istri. Ternyata istri yang dinikahi, yang sakinah itu, setelah antum menjalin pernikahan, ya memang seperti itu kehidupan. Namun seorang laki-laki yang faham kekurangan istrinya,
Sehingga tidak perlu dia mengatakan pembahasan kita hari ini, yang disebut dengan zihar. Zihar itu, kalau definisi zihar disebut au udwan minha bi dhahri man tahrumu alaihi ala ta'bid. Zihar itu adalah di mana seorang suami menyamakan istrinya atau salah satu organ di istrinya seperti punggung orang yang diharamkan atas dirinya. Selang umum di Arab itu mereka kalau marah ya, dan dianggap cerai di masa jahiliyah dulu, seorang suami tatkala mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau buat aku seperti punggung ibuku. Punggung sesuatu itu biasanya dinaikin. Sang suami mengatakan itu hendak mengharamkan istrinya atas dirinya. Kalau pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan ila. Ila itu seorang suami. Suami mengatakan, wallah demi Allah tidak akan menyentuh atau lebih dari 4 bulan. Itu disebut ila. Kalau ini enggak. Dia tidak istrinya dengan ibunya. Dan kita tahu tidak ada yang lebih haram buat kita daripada ibunda kita. Makanya zihar ini tidak hanya kalau dari definisi mengatakan engkau memanggil istrinya bunda. Dan ini banyak ya. Memanggil istrinya bunda. Dan ini banyak ya. Bunda, bun, umi, apalagi? Mama, mak. Iya, kalau di empok mungkin panggilan-panggilan yang ada di masyarakat di mana suami memanggil istrinya dengan panggilan orang yang haram bagi dia untuk dihubungin sebenarnya. Apakah masuk? Enggak masuk, enggak apa-apa. Karena ungkapan itu tergantung niatnya. Dan biasanya niatnya seorang suami yang mengatakan engkau buat aku seperti ibundaku. Bukan seperti punggung ibundaku, tapi seperti ibundaku. Engkau seperti ibundaku buat aku. Ini tergantung niat. Biasanya niatnya dia hendak memuliakan istrinya. Maka tidak termasuk zihar. Karena ungkapan itu ungkapan penghormatan. Karena nggak ada yang lebih mulia dari ibunda kita. Sebagaimana tidak ada wanita yang lebih haram daripada ibunda kita. Dan juga tidak ada manusia yang paling pantas mendapatkan kebaktian kita, penghormatan kita lebih dari ibunda kita. Ketika seorang sahabat datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam dan bertanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Atau dalam riwayat lain dikatakan man abar. Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan persahabatan terbaikku, pendampingan terbaikku, kebaktianku? Qala ummuka, ibundamu. Qultu thumma man? Terus siapa? Ummuka. Terus siapa? Ummuka. Terus siapa? Ayahmu. Maka ingat ketika seorang memanggil istrinya dengan kalimat bunda, mama, tapi maksud dia adalah panggilan memanjang istrinya atau mengajarin anak-anaknya, dan manggil nama bapaknya itu dengan nama aja, Mak. Namanya Syafiq gitu ya.
Jadi kalau umpamanya istri anak manggil anak Syafiq. Kira-kira anak-anak ketika tumbuh besar, dia ngomong, mana Syafiq? Karena itu yang biasa dia dengar gitu loh. Maka itu yang akan dia lakukan. Maka tadi boleh jadi orang tua itu memanggil istrinya dengan bunda, dengan ya kalau lagi keren-keren mungkin papi, mami ya. Seperti itu, abi, umi ya. Maka ingat yang namanya zihar adalah menyamakan istrinya atau organ di istrinya seperti punggung orang yang haram bagi dia untuk dinikahi selama-lamanya. Tapi kalau dia mengatakan engkau buat aku seperti punggung kakakmu, masuk zihar enggak? Masuk apa enggak? Kenapa tidak? Kan mahram. Kan mahram sama istri. Ya. Nah, mahram tapi tidak selamanya. Mahram yang tidak permanen. Artinya mahram itu diharamkan untuk dinikahin selama laki-laki ini menikah sama adiknya. Artinya kan nggak boleh dia mengumpulkan kakak beradik. Jadi ini haram yang tidak permanen. Maka nggak masuk zihar. Maka di definisinya yang haram secara permanen. Yang haram secara permanen. Kalau nggak permanen diharamkannya nggak masuk zihar ya. Apa hukumnya zihar? Haram hukum. Kalau bicara hukumnya haram. Ada sebuah kisah jemaah di masa Nabi alaihi salatu wassalam ya. Ini kira-kira kejadian di tahun ke-6 Hijriah ya. Peristiwa zihar pertama mungkin setelah Islam. Di mana disebutkan ada seorang suaminya ini udah tua. Suaminya ini sudah tua dan temperamental. Dan biasanya memang orang itu tambah tua tambah buruk karakternya. Biasanya ada anak-anak yang menghadapi orang tua, dia mendapatin ibu anaknya kok tambah kasar Ustaz ya. Negatif thinking selalu ya, salah semua. Kadang-kala ada yang mendapati seperti itu. Apalagi ditambah penyakit. Kadang-kala dia sama suaminya agak berjauhan. Dan disebutkan suaminya jelek. Sudah tua, elek lagi cuma ya. Mungkin bahasanya gitu. Dikatakan dia dorin, gak terlalu bisa memandang dia jamaah. Suatu hari ada beberapa riwayat Khawlah lagi sholat ya. Dan Khawlah ini dikatakan Masya Allah dia punya fisik yang masih prima ya dengan umur dia. Tahu-tahu suaminya ini mau dekatin dia atau lagi ngobrol sama Khawlah. Tadi ada beberapa riwayat sama Khawlah ini dibantah. Marahlah suaminya. Ketika marah langsung mengatakan suaminya berkata, "Anti alayya ka dhahri ummi." Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Lalu keluarlah suaminya ini jemaah. Setelah marah keluar. Setelah keluar ngobrollah dia sama kawan-kawannya. Ya mungkin di situ ada obrolan yang membuat biasanya laki-laki ini kalau ngobrol masalah apa? Nah, bapak-bapak ini politik. Masalah politik, masalah fulus, masalah harim ya. Macam-macam lah yang dibicarakan oleh dia. Sudah pulang ngelihat istrinya, maka sang suami yang tadi sudah mengatakan engkau seperti punggung ibuku berhasrat untuk menghubungin istrinya. Nggak mau Khawlah. Karena atas omongan tadi dihukum jahiliyah ya. Ini termasuk haram sudah nggak boleh sudah. Cerai sudah.
ketika datang mau memegang istri. Sang suami berusaha karena dia sudah tua dibantu. Nggak bisa apa-apa sang suami. Kata sang istri, enggak, gimana engkau akan menghubungi aku setelah kau mengucapkan itu? Khawlah ini masih cinta sama suaminya. Dia punya anak dari suaminya. Maka akhirnya dikatakan sang suami mencari solusi. Terus gimana gitu? Ya sudah, berangkatlah engkau menjumpai Rasul SAW. Maka berangkatlah Khawlah menjumpai Rasulullah SAW. Datang menjumpai Nabi SAW. Disebutkan Nabi ketika itu sedang disisiri oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa disisir sama Aisyah? Apa nggak bisa nyisir sendiri? Itulah yang namanya romantisme Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi antum sekali-kali tidur di pangkuan istri, disisiri sama istrinya. Apalagi zaman itu kebanyakan laki-laki Arab itu rambutnya panjang. Jadi nyisir itu kadang-kala butuh bantuan orang lain ya. Apalagi kalau rambutnya sebahu mamanya. Ini sedang disisiri Nabi alaihi salatu wassalam. Ini Khawlah mengadu. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ya kayaknya sudah haram suamimu atas dirimu. Karena belum ada wahyu yang turun. Khawlah ini disebutkan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akala mali wa afna syababi wa nathartu lahu batni hatta idza kabura sinni wa anqata'a waladi dhahara minni. Wahai Rasulullah, apa enggak ada solusi lain ya Rasulullah? Apakah memang aku harus berpisah sama dia? Ini ya istri yang baik ya. Dia tahu suaminya itu penuh kekurangan gitu. Tadi udah dia menghabiskan hartaku. Wa afna syab. Dia menghabiskan hartaku. Wa afna syababi. Dan juga menghabiskan masa mudaku. Artinya masa mudaku habis sama nih orang itu tua nih. Habis buat dia. Dan perutku aku peruntukkan untuk dia. Sampai dia punya anak-anak. Dari aku. Dan kita tahu nih para suami ya, tolong hormati dan hargai perjuangan istrimu. Para suami ya, tolong hormati dan hargai perjuangan istrimu yang dia hamil buat engkau. Terkadang suami cuek atau bahkan ada suami-suami yang berzina di saat istrinya hamil. Ada. Ini sebagai bentuk pengkhianatan yang sangat menghinakan diri. Istrimu hamil anakmu, engkau berzina. Perempuan itu capek loh ketika hamil. Yang istrinya punya anak 2, 3, 4 lebih dari itu, capek dia itu. Untukmu gitu. Yang nanti anak itu akan tumbuh besar tidak membawa nama ibunya, nggak ada. Siapa yang mengetahui nama ibunda Imam Syafi'i? Siapa yang mengetahui nama ibunda Imam Bukhari? Yang kita tahu namanya Muhammad ibn Ismail. Imam Syafi'i namanya Muhammad ibn Idris. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dengan nama ibunya Imam Ahmad? Ahmad bin Hambal. Mana nama emaknya yang mengandung Imam Ahmad? Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? An-Nu'man ibn Bashir. Siapa yang tahu nama ibunya? Nggak ada jemaah. Maka kadang-kala ada suami-suami yang kurang menghargai istrinya yang sudah berjuang untuk dia. Hormatin dia. Itu anak-anak keluar dari rahim istri.
Maka Khawlah mengatakan, ketika aku sudah tua, sudah berumur, wan qata'a waladi, dan aku sudah nggak bisa punya anak, udah menepus Khawlah ini. Zahara minni, dia melakukan zihar kepada aku. Terus nggak ada solusi ya Rasulullah. Apa kata Khawlah? Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Aku mengadukan ini kepadamu ya Allah. Karena terjadi dialog antara Khawlah sama Rasulullah SAW. Artinya Khawlah merasa, apa nggak ada solusi lain ya Rasulullah? Dan itulah sebab turunnya firman Allah. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang dia berdialog denganmu, yang mendebatmu fi zaujiha, dalam urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan masalahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengadukan itu. Dan akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pada saat itu. Khawlah ini takut. Takut solusinya tidak sesuai dengan keinginan dia. Karena kalau sudah wahyu selesai, habis sudah. Ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan, Aisyah cerita, ketika Khawlah mengadu dan berdialog dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah mengatakan, inni la asma'u kalama Khawlah wa yakhfa alayya ba'duhu. Aku tuh dengar beberapa ucapan Khawlah, tapi nanti nggak kedengeran sebagiannya. Maka Aisyah mengatakan, tabarakalladzi au'a sam'uhu kulla syai'. Maha besar Allah, maha berkah, maha banyak kebaikannya Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Allah tuh dengar ya, detak jantung nyamuk. Allah itu dengar dengan suara-suara yang ada di dalam tanah. Kita enggak. Maka ketika antum punya masalah, lakukan seperti lakukan Khawlah. Oke, dia datang musyawarah, dia minta solusi. Tapi jangan lupa antum mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengarkan dialog kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka Allah sebutkan di ayat kedua berkaitan dengan hukum zihar ini. Allah mengatakan, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang telah melakukan zihar kepada istri-istri mereka. Ingat, istri-istri mereka bukanlah ibunda mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu mereka adalah ibu yang melahirkan mereka. Jadi kalau bicara ibunda kita, ya yang melahirkan kita ibu kita. Istri kita tidak akan pernah jadi ibu kita. Maka nggak boleh kita menyamakan dia dengan ibunda kita. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zur. Allah mengatakan yang dikatakan itu benar-benar sebuah ucapan yang salah, yang mungkar dan penuh dengan kepalsuan. Kok bisanya antum melakukan? Apa artinya Allah Azza wa Jalla mengajak orang yang berbuat dosa itu, ayo kembali kepada Allah. Tadi imam kita baca surat apa di rakaat pertama? Surat Al-Buruj ya. Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati
Terus apa? Allahu Akbar. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa dan penyiksaan yang mereka lakukan pada waktu itu disebut Abul Ukhdud ini, dengan api dibunuh mereka, dilemparkan ke sana. Allah kemudian mereka tidak bertobat. Artinya Allah masih mengajak mereka, ayo tobat. Hukuman Allah itu buat yang nggak tobat. Kalau tobat Allah apa? Hadza Rabbuna. Itu Allah Tuhan kita. Yang kadangkala kita lupa untuk minta sama Allah. Yang kadangkala kita merasa. Kemudian di ayat ketiga Allah mengatakan tentang, ayat ketiga Allah mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim, istri-istri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, lalu mereka menyesal kembali kepada istrinya. Apa yang harus dilakukan? Fatahriru raqabatin min qabli an, ini berhubungan, hendaklah mereka yang melakukan zihar ini kafaratnya adalah membayar pelajaran yang Allah berikan kepada kalian. Mau'izah. Artinya jangan sampai sudah melakukan zihar tahu-tahu tuh kumpul sama istrinya, melakukan kesepakatan sama istrinya, udahlah kita balik kesalahan kalian. Boleh jadi gak ada orang yang tahu. Maka kita datang kepada Nabi SAW. Padahal dia bisa, ya udahlah, saling memaafkan, selesai. Lah orang suaminya mau balik. Suaminya yang mau balik. Dan Khawlah juga nggak ingin pisah. Berarti kan ketemu, udah ada apa, langsung harus bertanya kepada Nabi SAW. Karena takut. Dan hati-hati ya. Ada suami-suami yang sudah menceraikan istrinya lebih 3 kali. Bahkan 4 kali, 5 kali tetap satu rumah. Karena nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya mereka. Ingat, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui secara detail apa yang yang harus dilakukan. Kalau nggak mampu atau tidak ada budak, hari ini apakah ada di Indonesia? Apakah ada ungkapan di Indonesia? Boleh, di Jawa nggak ada. Mungkin pakai bahasa daerah. Wis awakmu Indonesia atau dalam budaya Nusantara. Ada gitu ungkapan ini. Atau ini hanya ada di Arab. Boleh jadi enggak jemaah.
itu. Tapi mungkin ungkapannya berbeda. Oleh karena itu tadi sudah disebutkan definisi zihar, organ di istrinya, anggota tubuh istrinya dengan secara permanen. Atau faman lam yajid fasiyamu syahraini muta. Jadi ini yang namanya kafarat yang harus dilakukan. Yang pertama, membebaskan budak. Bukan milih ya. Ada kafarat yang bisa milih. Kalau ini tertib, yang nggak dapat baru pindah. Apa yang dia lakukan? Dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Bayangin coba. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Dan disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, innahu syekhun kabir. Dia sudah tua renta ya Rasulullah. Tapi itu orang tua masih ada hasrat sama istrinya aja. Maka jangan dipikir karena sudah tua saya sudah tidak terfitnah dengan wanita. Nggak ada jemaah. Sampai mungkin Sa'id bin Musayyib ya, atau yang lainnya yang dia katakan, ana lupa dia atau yang lainnya. Dia mengatakan umurku sudah 80 tahun. Dan aku buta. Dan barangku sudah nggak bangun lagi, kata dia. Dia jelaskan. Tapi tidak ada yang lebih aku takutkan daripada fitnah wanita. Bayangin. Ini sudah syekhun kabir. Udah tua tadi dibanting sama siapa? Sama istrinya udah nggak bisa apa-apa dia. Menyerah dia sudah jemaah. Tapi masih ada keinginan sama istrinya. Ada. Di riwayat lain, tapi riwayat ini didhaifkan ya oleh sebagian ulama. Sang Khawlah ini mengatakan, wallahi innahu idza lam ya'kul fil yaum marratain yasdaru basar. Dia ya Rasulullah kalau enggak makan 2 kali langsung enggak kelihatan. Dari tuanya. Jadi sudah tua sungguhan. Berarti kan enggak mungkin. Tapi kalau yang muda-muda mungkin. Jangan antum beralih ke yang ketiga. Karena yang ketiga itu kata Allah Azza wa Jalla, buat siapa yang ketiga ini? Faman lam yastati. Bagi yang tidak mampu. Budak itu yang pertama. Bagi yang tidak mendapatkan budak, boleh jadi karena nggak punya duit dia untuk beli budak, boleh jadi juga nggak ada budak. Baru dia beralih puasa. 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati. Bagi yang tidak bisa. Nggak bisa dia. Karena fisiknya. Berarti kalau bisa, puasa. Berat Ustaz. Tapi kok bisa? Kok mampu? Kok masih muda? Maka dia puasa. Yang nggak mampu, yang nggak bisa berpuasa, faman lam yastati, baru beralih ke kafarat yang ketiga, fa'it'amu sittina miskinan. Memberi makan 60 orang miskin. Subhanallah ya. Allah katakan, dzalika litu'minu billahi wa rasulihi. Yang demikian itu syariat dibuat agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya itu syariat. Wacana, oh saya tahu, saya faham. Tapi syariat itu untuk diamalkan. Lalu Allah katakan, wa tilka hududullah. Itu adalah aturan-aturan Allah. Batasan-batasan Allah, jangan dilanggar. Walil kafirina adzabun alim. Ya, buat orang-orang yang tidak beriman, tidak menjalankan syariat Allah Azza wa Jal, jangan dipikir mereka akan selamat ya. Enggak, mereka akan dapat azab nanti. Artinya ada orang yang tahu aturannya nggak boleh zihar, tapi dia tetap melakukan zihar, nggak ada masalah lah. Nggak ada yang tahu atau gimana. Ahibati fillah. Kembali kepada cerita Khawlah ini, ketika Nabi SAW menyampaikan, kalau gitu suamimu puasa, dia nggak mampu puasa.
Qala falyut'im sittina miskinan. Ya udah, suruh dia kasih makan 60 orang miskin. Kata sang istri, wallahi ma indahu min syai' yatasaddaq bihi. Dia enggak punya apa-apa ya Rasulullah untuk disedekahkan. Miskin, bayangin jemaah. Udah miskin, tuwe, seperti itu. Apa bahasanya? Masih neko-neko gitu ya. Masih apa? Kalau bahasa daerah kita itu kakean pola. Apa kakean pola itu? Banyak gayanya gitu, banyak maunya. Tapi ya itu yang terjadi. Itu yang dia terjadi dengan suaminya ini. Nggak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, saat itu datang ada yang ngasih satu tandan kurma ya. Kata Nabi SAW, iya sudah ini bagikan gitu. Kata istrinya, ya Rasulullah, aku bantu dia juga dengan satu tandan lainnya. Lihat baiknya istrinya. Ini insya Allah contoh-contoh istri penghuni surga insya Allah ya. Sudah, engkau pergi kasih makan sudah. Dan subhanallah di riwayat lain diceritakan di riwayat Zawaid Al-Haytham, Majma' Zawaid Al-Haytham ya. Ketika Khawlah ini pulang, kan ditunggu sama suaminya. Nungguin suaminya ini. Ya tentu suami ingin tahu apa kira-kira jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan falamma ra'ani qala ma wara'aki. Ada apa di balikmu? Gimana ceritanya? Qultu khairun, khair. Ada kebaikan. Wa anta damim, tapi engkau tetap jelek kata dia. Kan memang yang dilakukan suaminya tetap buruk. Artinya jangan sampai sang suami merasa yang dia lakukan baik, enggak gitu loh. Aku memang bawa berita baik. Tapi jangan salah, yang kau lakukan tetap buruk gitu loh. Allah katakan mungkar minal qawli wa zur. Maka sang istri mengatakan khairun wa anta damim. Baik, tapi engkau tetap jelek. Ya ini juga nasihat ya agar suaminya jangan melakukan itu lagi gitu loh. Umirtu an ta'tiya fulanan. Di riwayat ini disebutkan engkau datang ke tempatnya fulan, engkau ambil setengah wasak. Setengah wasak, satu wasak itu situna so'an, 60 so' ya. Disuruh ngambil 30 so' untuk dibagikan ke fakir miskin. Fatasaddaq bihi ala sittina miskin. Engkau sedekahkan kepada 60 orang miskin. Maka berapa sih kafaratnya? Disebutkan setengah so'. Cukup setengah so'. Setengah so' itu ya setengah zakat fitrah. Setengahnya zakat fitrah buat 60 orang. Engkau ke rumahnya fulan, ambil tadi setengah wasak ya, 30 so'. Engkau berikan makan kepada orang miskin. Wa turaji'uni, lalu setelah itu engkau boleh menghubungin aku. Dalam riwayat ini disebutkan fantalaqa yas'a. Bisa lari suaminya. Bisa lari dia jemaah. Yang awalnya tadi. Ya tadi memang orang itu kalau punya masalah ya, depresi, dia lemas jemaah. Itu bisa lari suami. Sa'i dikatakan ya. Hatta ja'abi, dia bawa itu jemaah. Dia bawa itu kurma. Qalat, kata istrinya, wa ahdi bihi qabla dhalika la yastati'u an yahmila ala dhahri khamsa asuq minat tamr. Padahal sebelumnya yang aku tahu dia 5 sok saja. Berarti 5 sok itu kira-kira ya anggap 15 kilo. 15 kilo gak mampu dia. Ini 30 sok. Berarti berapa kilo? Ya 45 kilo. Mampu dia bawa. Dan itu biasanya orang kalau lagi bahagia. Subhanallah jemaah. Ahibati fillah, ini yang berkaitan dengan hukum dihar ya. Ada pembahasan lain berkaitan bagaimana dihar dari orang yang gila ya. Nggak jatuh lah kalau orangnya gila melakukan dihar. Namun kalau orang itu mabuk
Ada khilaf di antara para ulama. Kalau mabuknya itu karena pilihan dia, sebagian ulama mengatakan tetap jatuh. Karena dia yang memang sengaja meminum hal itu untuk menghilangkan akalnya sendiri. Maka dia menanggung konsekuensi dari perbuatan dia sendiri. Ini mungkin beberapa yang berkaitan dengan hukum zihar. Adapun orang yang sedang marah, ya rata-rata zihar karena marah. Tetap jatuh ziharnya, kecuali kalau sudah sampai tidak mengetahui dengan apa yang dia ucapkan. Sudah ketutup. Tidak jatuh. Bagaimana dengan ziharnya orang yang disihir? Ada kondisi orang disihir, jadi dia yang keluar dari lisannya kadang-kala bukan omongan dia. Dia menceraikan istrinya. Aku ceraikan kamu. Kata sang istri, ini bukan suara suamiku. Iya, boleh jadi seperti itu. Maka apabila benar seperti itu, zahir madhab Hanabila dan pilihan Ibn Taimiyah enggak jatuh. Karena akalnya enggak ada. Artinya dia tidak menguasai diri. Dirinya sedang dikuasai oleh makhluk lain. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Cukup sulit berdamai dengan taunya bahwa calon istri saya ternyata tidak perawan. Apa yang harus saya lakukan untuk menyikapinya? Sebenarnya awalnya tidak tahu menahu. Tetapi saat saya mengorek-ngorek informasi, diketahuilah hal demikian. Bagaimana saya harus menyikapi masa lalu perzinaannya? Naam, ahibati fillah. Ada seorang masyayikh ditanya ya. Ada seorang laki-laki menikah dengan wanita dengan mahar tertentu dan wanita ini mengklaim dirinya gadis. Tapi setelah nikah ternyata enggak gadis. Jadi ada yang ketahuan kalau dia enggak perawan setelah pernikahan. Kalau ini kan belum nikah. Setelah menikah baru ketahuan. Apa yang harus dilakukan? Maka solusinya kata Syekh, ya engkau boleh meminta balik sebagian maharmu. Jadi mahar itu yang diberikan bedalah gadis sama janda. Namanya kalau janda 100 juta, gadis 500 juta umpamanya. Maka dia minta kembalikan 400 juta. Antum mungkin kebayang, Ustaz, masa banyak banget ya. Dulu para sahabat jamaah maharnya itu kebun kurma jamaah. Kebun kurma. Kalau sawah anggap 1 hektar di sini harganya sudah 3M jamaah. Sudah 3 miliar. Bagaimana ketika sahabat memberikan mahar 1 kebun kurma yang isinya kurma yang panen terus, artinya istrinya ini langsung kaya raya. Artinya tadi ketika memang kondisi gadis sama janda, ya tadi engkau boleh minta sebagian maharmu dan kau tutupi istrimu kalau memang dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya udah, nggak harus cerai, nggak harus berpisah kalau istrinya telah bertobat. Bahkan jamaah, ada orang yang bertobat, ada orang yang berbuat dosa besar, dengan dosa besar itu dia masuk surga. Dan tidak sedikit orang yang taat kepada Allah, ketaatannya mengantarkan ke neraka. Kok bisa seperti itu? Ibnu Qayyim memberikan penjelasan tentang ungkapan ini. Ini orang yang berbuat dosa besar, dia takut, menyesal dengan dosa-dosanya, sehingga dia terus berbuat kebaikan. Karena dosa itu terus menghantui dirinya, takut gak diampuni sama Allah. Maka akhirnya dengan sebab dosa besar yang dia lakukan, yang kemudian dia bertobat, dia masuk surga. Tapi ada orang yang mungkin dia seorang ustadzah yang banyak kebaikannya.
Dia masuk neraka gara-gara ketaatan yang disebabkan dia ujub dengan kebaikan. Maka berkaitan dengan calon istri, kau lihat. Kalau dia sudah bertaubat, boleh jadi dia lebih baik daripada yang tidak pernah berbuat dosa. Ya siapa sih nggak berbuat dosa sebenarnya? Maka tadi antum perhatikan calon istri antum, kalau ternyata dia memang bertobat kepada Allah jemaah. Ya, ada orang-orang yang salah jalan di masa mudanya. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Antum ingat cerita seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Bukan dia pernah berzina, bukan. Tapi dia pelacur, beda ya. Pelacur dengan seorang yang pernah berzina. Ini baghi min baghaya bani Israel. Saqat kalban. Pelacur ngasih minum anjing diampuni sama Allah SWT. Maka boleh jadi istri antum atau calon istri antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah ampuni dosa. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana apabila seorang suami dengan sengaja ingin membuat susah hidup istri dan tidak senang apabila istrinya berbahagia? Ini suudzon kayaknya sama suami. Ada nggak jemaah suami yang tidak suka istrinya bahagia? Kalau ngelihat istrinya senyum ya, saya bikin nangis sore ini. Masa kayak gitu jemaah? Masa ada? Ya Wallahu a'lam, mungkin ada. Ada apa istilahnya laki-laki yang seperti ini? Psikopat mungkin. Mungkin ada istilah lain ya. Hasut dia dengan kegembiraan istrinya. Seperti istri tidak diberi nafkah dan sangat perhitungan. Tidak menghargai istri. Selalu menuntut istri dan mencela. Padahal secara keuangan dia punya uang namun pelit dengan istri. Adapun dengan saudara, teman atau orang lain sangat baik sekali Ustaz. Istri dilarang berdagang. Namun dia nafkah dipersulit. Dan pada intinya tidak ingin sang istri punya uang harta. Istri berdagang karena terpaksa untuk biaya sekolah anak dan lain-lain. Namun malah tidak diberi nafkah sama sekali dengan sengaja. Sudah dilayani semaksimal mungkin, sudah disiapkan makanan dan lain-lain. Istri izin ke kamar mandi karena sudah tidak tahan. Harus buang air justru dibentak, dibilang tidak menghargai sama sekali. Tidak pernah diopeni sambil ngomel-ngomel. Padahal dari subuh keperluan, bahkan sebelum subuh istri sudah menyiapkan keperluan suaminya. Bagaimana Ustadz menghadapi suami model seperti ini yang memberi nafkah pelit, namun banyak tuntutan dan tidak pernah menghargai sang istri sama sekali? Mohon nasihatnya Ustaz. Karena suami suka berbicara kasar juga. Syukron. Nemu di mana nanti suami kayak gini? Ya ini jadi pertanyaan menarik. Nemu di mana gitu? Artinya kan beda ketika dia dijodohkan gitu. Ana dijodohkan Ustaz. Ya akhirnya kan bukan pilihan dia. Bukan pilihan dia, dia dipaksa sama orang tuanya. Padahal ingat ya, orang tua nggak bisa maksa putrinya. Nggak bisa. Dosa dia maksa putrinya yang sudah besar untuk menikah dengan laki-laki yang nasihat ana. Kadangkala kita itu dengar dari satu pihak. Kalau antum membaca boleh jadi kalau dengar dari suami, Allah Ustaz, ana sudah capek sama istri ana Ustaz. Istri ana itu royal, suka bermewah-mewahan, macam-macam. Boleh jadi seperti itu. Maka solusinya dalam kondisi seperti ini, kalau sang istri tidak mampu memberikan nasihat kepada suaminya, maka boleh jadi mediasi. Tapi sebelum melakukan itu, cobalah anti berikan pelayanan yang lebih sama suaminya. Karena sang istri merasa sudah maksimal.
Terkadang seorang itu merasa sudah maksimal dengan kacamata diri dia. Contoh nih ya, seorang yang jual jasa, dia merasa sudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada customer dia, kepada konsumen dia. Karena dia pakai kacamata dirinya. Tolong sekarang dirubah pakai kacamata customer. Apakah customer sudah puas? Contoh kita di STDI. Kita di P3M itu membuat angket kepuasan. Kepuasan pelanggan yang kita layani, baik itu mahasiswa, para dosen. Kita merasa sudah maksimal. Setelah kita baca, oh ternyata belum ya, banyak keluhan ternyata. Bintang 1, tadi bintang 1. Sekarang kan ada bintang kayak kita kalau belanja sesuatu ya di pasar online sana, mereka minta bintang gitu kan. Karena ada orang yang merasa, saya sudah bagus pelayanannya, ternyata bintangnya 2 cuma. Berarti belum baik. Maka buat sang istri, tolong anti bikin angket buat suaminya. Iya bang, bikinlah. Kan biasanya kalau minta bintang itu ada setuju, tidak setuju, kurang setuju ya. Coba anti lihat, mungkin memang benar ada pelayanan anti yang kurang. Tapi menurut anti sudah maksimal. Oleh karena itu akan ada pengadilan hari kiamat. Tidak sedikit orang-orang yang merasa dizalimi padahal dia membolimi. Contoh, orang-orang yang digusur jemaah. Kita kalau baca berita, zalim ini. Gimana sih? Orang-orang miskin kok digusur gitu ya. Ini perusahaan ini zalim kata dia. Setelah ditelusuri di pengadilan, ternyata orang-orang ini dikasih tumpangan di tanah kosong itu. Bukan haknya, udah dikasih tumpangan gak bayar selama 10 tahun. Ketika mereka disuruh pindah, mereka menuntut. Yang zalim siapa? Ini loh yang dikasih tempat gratis, diminta pindah gak mau. Tapi kalau kita baca berita, kita akan malah kata ini kezaliman. Dan itu pernah terjadi. Ada seorang itu beli tanah di daerah sini. Ternyata di situ ada rumah. Ada warung lah orang itu. Pemilik tanahnya membolehkan dia tinggal di sana. Sampai nanti kalau dijual ya sudah tafadhol pergi gitu loh. Ketika terjadi transaksi nggak mau pindah jamaah, minta ganti rugi. Saya minta ganti rugi kata dia. Oke nggak apa-apa katanya, minta ganti rugi nggak apa-apa. Tapi saya hitung bapak sewa di tempat ini ya. 8 tahun bapak nempatin tempat ini. 1 hari dia 10.000 nggak apa-apa. Sewanya. Kalikan 8 tahun. Akhirnya kata dia, nggak perlu sudah. Dia tinggal rumah aja. Maka tadi sang istri merasa suaminya itu melakukan kezaliman. Dan merasa Ana sudah maksimal Ustaz. Dari pagi sampai sore. Aku penuhin kebutuhan dia. Sampai tadi dikatakan ketika lagi makan istrinya izin ke toilet. Dibentak ya. Yang anak akan bertanya, kenapa dari tadi nggak ke toilet gitu? Kok pas lagi suaminya makan ke toilet? Maka nasihat anak buat perempuan ini, cobalah anti mencatat. Tapi memang ada suami-suami yang pelit ada ya. Dan anti boleh ngambil duitnya suami. Tidak mencukupi. Tadi biaya sekolah yang seharusnya ditanggung sama suami, suami tidak mengambil atau tidak memenuhi padahal dia mampu, boleh sang istri ngambil duitnya suami. Tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Bukan untuk foya-foya tapi benar-benar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan untuk gaya hidup. Dan tadi kalau anti tahu ada kondisi-kondisi suami marah, hindarin hal itu. Nanti sudah tahu kalau lagi makan anak tinggal dia akan marah, jangan ditinggal. Kemudian buat istri yang seperti ini sering-sering berterima kasih sama suami. Kalau dikasih dikit katakan bang
jazakallah khair bang. Nggak ada suami yang lebih baik dari Pak Abang. Padahal dia lihat suaminya na'udzubillah. Nggak apa-apa tapi ya bang. Nggak apa-apa. Puji suami. Sampai dia malu sendiri. Dan katakan ya Allah bang, makasih banyak bang, dia ngasih sedikit jazakallah khair bang ya. Insya Allah duit yang dikasih berkah bisa buat ini. Terus berikan pujian jamaah. Karena manusia itu secara naluri dia itu baik. Manusia itu terbuat dari tanah. Dan tanah itu mudah untuk dibentuk. Beda sama api. Pernah antum lihat api bisa dibentuk? Sulit sekali. Makanya menghadapi manusia yang jahat. Apa kata Allah Azza wa Jal? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan kebaikan. Gitu. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Mudah-mudahan dia berubah jadi kawan yang dekat. Maka tadi nasihat ana, anti berusaha untuk memuji dia, berterima kasih sama dia. Ketika dia datang pijetin dia ya. Terus katakan jazakallah khair bang, makasih banyak bang. Ya, terus sampai dia nanti malu. Iya kayaknya aku harus jadi orang baik. Mudah-mudahan dia jadi orang baik nanti. Dan rencananya ingin dibangun di tanah tadi. Tapi mereka masih menanyakan dulu perihal ini ke saya. Maka pertanyaan saya, bagaimana seharusnya sikap saya sebagai seorang anak yang saya sadar sejatinya itu harta orang tua saya. Dan saya juga semangat serta senang dengan adanya masjid tersebut nanti. Tapi saya masih overthinking. Nanti tanah gantinya sebagus itu enggak ya? Apakah saya relakan enggak ya? Karena saya punya rencana dalam waktu dekat untuk membangun rumah sebagai persiapan untuk menikah. Mohon dan agar dimudahkan dan nasihatnya. Menurut antum gimana jemaah? Bangun masjid? Bangun masjid. Wallah bangun masjid jemaah. Allah akan bangunkan buat antum rumah bukan di muka bumi ini. Di surga Allah Azza wa Jalla. Kekal dan abadi. Yang di situ nanti labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Ya Allah ya. Batu-batanya itu emas. Emas ya. Antum punya rumah semua full emas. Yang nanti ada rumah lagi perak. Labinatun min fiddah. Perak. Semua jamaah. Maka ini kesempatan buat antum. Kalau antum berpikir bagaimana gantinya akan lebih baik atau tidak, pasti lebih baik. Wa ma tunfiqu min khairin fahuwa yukhlifu. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Allah akan kasih ganti. Bagaimana tiap pagi ada malaikat yang turun berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, berikan kepada orang yang berinfak ganti. Dan kita tahu ganti dari Allah itu 1 diganti 10 sampai 700 kali lipat. Kok antum masih berpikir kira-kira gantinya lebih baik dari itu? Enggak. Allah akan ganti 700 kali lipat. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW membawa seekor onta dengan pelana lengkap untuk jihad fisabilillah. Tinggal dinaikin berangkat. Dia mengatakan, ya Rasulullah hadhihi fisabilillah. Ya Rasulullah ini buat perang di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah. Engkau nanti akan dapat ganti pada hari kiamat 700 ekor onta. Dan semuanya dengan pelana yang lengkap. Terus gimana? Ini kesempatan. Udah tanahnya pemberian orang tua. Yang seharusnya orang tua kalau mau ngasih kepada semua saudara-saudara. Dan saudara-saudara antum ridho gitu. Disinilah ujian buat antum. Ujian kecintaan dengan dunia ini sedang dihadapkan kepada antum. Bangun masjid atau bangun rumah? Dan insya Allah Allah kasih rumah yang lebih baik. Yang jelas tadi sudah ada jaminan rumah di surga Allah Azza wa Jalla insya Allah. Buat orang yang ikhlas ya. Lillahi ta'ala. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Ustaz, apakah mungkin bagi Allah mendatangkan kepada kita wanita yang solehah dan sangat baik agamanya untuk memberi pengingat pada kita bahwa kita sudah jauh sekali dari Allah. Karena hal ini yang sedang ana rasakan. Semoga ana kembali mendekat pada Allah.
Tunggu. Faham antum pertanyaannya? Apakah mungkin? Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin. Apakah mungkin bagi Allah mendatangkan kepada kita wanita yang solehah dan sangat baik agamanya untuk memberikan menjadi pengingat ya? Karena antum jauh dari Allah Azza wa Jalla. Karena hal ini yang sedang ana rasakan sehingga ana kembali mendekat kepada Allah. Kalau bicara mungkin, mungkin saja jemaah. Tapi kita harus tahu ya. At-tayyibun lit-tayyibat. Yang baik itu buat yang baik gitu. Namun ada orang jamaah yang hatinya baik. Walaupun mungkin kelakuannya kok kayaknya kurang baik. Seperti cerita ada seorang sahabat yang suka mabuk. Ada sahabat Nabi yang suka mabuk. Akhirnya dia dihukum, didera. Dipecut ya. Sampai ada sahabat yang melaknat orang itu. Karena betapa seringnya dia dihukum. Kata Nabi SAW, jangan dilaknat dia. Jangan membantu setan atas saudara kalian. Lalu Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. Dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Jadi ada orang yang kadangkala ya gara-gara kecanduan. Bukan dia tidak mau meninggalkan. Tapi memang ada masalah. Dan anak kemarin ketemu dengan seorang psikiater ya. Konsultan psikiater. Dia cerita, ada Ustaz orang itu sebenarnya nggak mau melakukan itu. Tapi sudah otomatis ada ajakan yang kuat kepada dirinya. Seperti orang yang main game. Ada orang yang sudah candu sama game. Yang kadang-kadang ngobatinya harus dengan obat. Tetap ya pendekatan spiritual itu ada. Tapi ada kondisi kadang-kadang perlu obat. Perlu pengganti. Mungkin ada jamaah yang kecanduan game. Ada mungkin istri yang suaminya kecanduan judol. Jadi modelnya udah nyandu. Padahal dia, wah aku kepingin meninggalkan ini. Allah bantulah aku. Tapi nanti ada panggilan itu lagi. Maka tadi semoga Allah kirimkan buat antum ya istri-istri yang soleh. Yang siap menerima antum dan memperbaiki diri antum. Walaupun resiko jemaah. Resiko besar. Ana sering ada pemuda-pemuda Ustaz, ana mau menikah dengan seorang wanita yang belum paham agama Ustaz. Belum mengerti agama. Tapi ana akan jadikan ini perjuangan menuju Allah Azza wa Jalla. Semoga dia mendapatkan hidayah lewat ana Ustaz. Tunggu, antum melihat kepada dia itu apa yang dilihat? Cantik Ustaz. Berarti kan antum yang bermasalah. Dia mudah-mudahan boleh jadi jam. Karena Imran bin Hittan, ingat ya, Imran bin Hittan salah seorang perawi hadis yang terkenal, dia menikah dengan sepupunya yang cantik jamaah, tapi membawa pemikiran Khawarij yang mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman, yang mengkafirkan haula. Harapannya dia menikah bisa memberikan nasihat. Ternyata malah dia yang terpengaruh sama istri. Maka perlu berhati-hati dalam masalah ini. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami